Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firni Zaskia Tikawana. Saya berasal dari kelas 10 MIPA 4, absen 33. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang litosfer. Yang pertama itu ada pengertian litosfer. Litosfer adalah lapisan kulit bumi yang paling atas. Litosfer merupakan lapisan kulit yang berasal dari kata litos yang artinya batu, dan sphere atau spira yang berarti bulatan. Sehingga litosfer dapat dikatakan sebagai lapisan batuan atau kulit bumi yang mengikuti bentuk bumi yang bulat. Inti dalam mempunyai jari-jari lebih kurang 1.300 km. Lapisan litosfer. Keterangan keras sama dengan kerak bumi 30 km terdapat di bagian litosfer 0 sampai 70 km. Antenosfer 70 sampai 250 km. Upper mantle sama dengan mantel atas 35 sampai 400 km. Transition zone sama dengan zona transisi setengah padat setengah cair 400 sampai 700 km. Lower mantle sama dengan mantel bawah 700 sampai 2.900 km. Outer core sama dengan inti bumi luar sama dengan inti besi cair 2.900 sampai 5.100 km. Inner core sama dengan inti bumi dalam sama dengan inti besi padat 5.100 sampai 6.900 km. Selanjutnya ada lapisan-lapisan kulit litosfer. Litosfer juga terdiri atas dua bagian, yaitu lapisan sial dan lapisan sima. Yang pertama adalah lapisan sial yang mempunyai ketebalan rata-rata lebih kurang 35 km, yang merupakan lapisan kulit bumi yang berbentuk dari logam silsium dan aluminium, dengan senyawanya yang berbentuk S102 dan S1203. Setelah itu, lapisan ini juga mengandung jenis-jenis batuan metamorf, bahkan batuan sedimen, granit, andesif, dan batuan yang terdapat di daratan benua. Karena sifatnya yang padat dan kaku, lapisan sial disebut juga lapisan kerak. Lapisan kerak ini terjadi atas dua bagian, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Selanjutnya ada kerak samudra. Kerak yang terdapat di samudra ini adalah benda padat yang berbentuk dari endapan di dasar laut. Bagian atas yang bagian bawahnya terdapat batuan. Batuan vulkanik, lapisan paling bawahnya tersusun dari batuan beku, gobrodan, peridotif. Yang kedua ada kerak benua, merupakan benda padat yang terdiri dari batuan beku grasit pada bagian atasnya dan batuan beku basait pada bagian bawahnya. Kerak ini yang menempati sebagai benua. Kedua ada lapisan sima, adalah bahan yang bersifat elastis dengan ketebalan lebih kurang 65 km. Lapisan ini tersusun oleh logam-logam silsium dan magnesium dalam bentuk senyawa Si02 dan Mg0. Lapisan sial mempunyai berat jenis yang lebih kecil daripada lapisan sima. Hal ini disebabkan lapisan sima mengandung besi dan magnesium, yang mengandung mineral ferromagnesium dan batuan basalt. Kulit bumi mengandung berbagai macam batuan yang dikelompokkan dalam 3 golongan, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan metamorf. Selanjutnya ada klasifikasi batuan. Pertama, batuan beku. Batuan beku merupakan batuan yang terbentuk dari magma pijar yang membeku dan menjadi padat karena proses pendinginan. Berdasarkan tempat terjadinya pendinginan, batuan beku dapat dikelompokkan menjadi 3 sebagai berikut. Yang pertama ada batuan tubir, batu beku dalam. Batuan tubir hanya terdiri dari kristal berbentuk jauh di dalam kulit bumi. Bongkahan kristal yang besar-besar terjadi karena proses pendinginan yang berjalan lambat. Contoh batuan ini adalah granit.
Yang kedua adalah batuan leleran atau batu beku luar. Pembukuan batu ini terjadi di luar kulit bumi, sehingga penurunan temperatur terjadi sangat cepat. Pada pembentukannya, kadang-kadang magma sama sekoi tidak menghasilkan kristal, tetapi ada juga yang membentuk kristal-kristal kecil sehingga batuan leleran dapat berubah kristal kecil, kristal besar, dan bahan metamorf seperti liparit, namun ada juga yang berupa bahan amorf saja seperti batu apung. Yang ketiga ada batuan korok atau batu beku gong. Batuan korok merupakan batuan yang terbentuk di dalam korok-korok bumi atau ganggang. Proses pendinginan berlangsung lebih cepat karena berada di dekat permukaan, sehingga batuan ini dapat berupa kristal kecil dan kristal besar. Tetapi juga ada yang tidak mengkristal seperti bahan amorf, contohnya granit, fosfir. 2. Ada batuan sedimen atau batuan endapan. Pelapukan yang dialami oleh batuan beku menyebabkan struktur batuan yang mudah lepas. Bagian yang lepas akan mudah terbawa air, angin atau es. Bagian yang terangkut ini akan terendap di suatu tempat. Bagian batuan yang mengendap ini lama-kelamaan akan menumpuk dan mengeras membentuk batuan sedimen. Pengerasan batuan ini disebut dengan pembaruan. Batuan sedimen berdasar proses pembentuknya terdiri atas 1. Batuan sedimen klasik, 2. Batuan sedimen kimiawi, 3. Batuan sedimen organik. Berdasarkan tenaga yang mengangkutnya, batuan sedimen terdiri atas 1. Batuan sedimen airis atau aeolis, 2. Batuan sedimen glasikal, 3. Batuan sedimen akuatis, dan 4. Batuan sedimen marin. Ini adalah contoh gambar batuan sedimen, ada sandstone, konglomerat, breksi, dan batu garam. 3. Batuan metamorf. Batuan metamorf atau malihan terbentuk dari batuan beku dan batuan sedimen yang mengalami perubahan akibat panas dan tekanan. Macam-macam batuan metamorf. 1. Metamorf kontak terbentuk akibat suhu yang sangat tinggi. Batuan yang letaknya dekat dengan dapur magma seperti batuan kapur akan berubah menjadi batu pualam. Tumpukan vegetasi hasil tumbuhan akan berubah menjadi batu bara. 2. Metamorf dinamo atau kinetis terbentuk akibat tekanan kuat dalam waktu lama. Contoh, batu sabak dan batu bara. 3. Metamorf pneumatolitis kontak terbentuk akibat pengaruh panas dan kemasukan unsur lain seperti gas fluor dan bor. Contoh, batu akik. Ini adalah contoh satuan metamorf, ada marmer, kuarsa, soba, dan gneiss. Baiklah, itu saja presentasi dari saya tentang litosfer. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.